Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madad dawam. Syukru lillahi alal in'am li ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma salatu ma'a salam ana hattairil aiki wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ashabal fadilah ulama'ana al-kiram wa ala ra'sihim Ustadz Wahyu Hidayat, Ustadz Rihadi, Ustadz Ghazali, dan para ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para beliau, kepada seluruh jajaran pengurus DKM Masjid An-Nur Villa Casablanca, para perwakilan jamaah dari masjid-masjid sekitar, ada Masjid Ar-Rahim, Masjid Ar-Rahman, seluruh jamaah Majlis Subuh Al-Ahad yang mudah-mudahan senantiasa dalam curahan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, ketua-ketua RT, ketua RW, dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mewajibkan diri saya untuk memuja dan memuji Allah karena hari ini bisa bertemu, bermuajahah dengan bapak-bapak semua, jamaah Majlis Subuh Al-Ahad, yang insya Allah ini kelihatannya adalah wajah-wajah ahli surga. Kelihatannya, ya, walaupun kelihatannya nggak apa-apa, amin juga, mudah-mudahan benar, ya, amin ya robbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertama-tama terus terang, ini curahan hati saya. Ini saya ngomong di depan banyak orang seperti ini terus terang jadi apa? Kurang pede, ya. Apalagi di depan para ustadz, ya. Karena saya jadi teringat salah satu dari ulama ahli hadis, namanya Ibnu Shalah. Ibnu Shalah di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah itu menyatakan, la yambaghi, tidak baik seseorang menyampaikan sebuah hadis yang di situ ada orang yang lebih alim daripadanya. La yambaghi itu kalau menurut para ulama ditafsirkan, dihukumi sebagai makruh hukumnya. La yambaghi tidak baik. Tidak baik berarti apa? Dibenci. Jadi kalau saya menyampaikan ilmu, ya, menyampaikan hadis di depan orang, di depan ada Ustadz Riyadi, ada Ustadz Ghazali, ada Ustadz Ismatullah, ini maka saya hukumnya makruh. Makruh itu apa? Dibenci. Nah, tentu kita kan nggak senang dengan sesuatu yang dibenci. Jadi saya ini makruh menyampaikan hadis yang ada orang yang lebih alim dari orang itu. Beruntungnya ulama itu tidak hanya Ibnu Shalah saja. Ada ulama lain namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Suyuti di dalam kitab Tadribur Rawi itu menyatakan tidak apa-apa, wala khilafal aula, dan bahkan tidak menyalahi yang utama. Artinya apa? Tidak makruh menyampaikan sebuah ilmu yang di depan orang itu ada orang yang lebih alim, kata Imam As-Suyuti. Karena apa? Orang yang lebih alim itulah yang nanti membenarkan kalau orang yang menyampaikan hadis itu salah. Nah, saya pakai pendapatnya Imam As-Suyuti, ya. Saya nggak mengikuti pendapatnya Ibnu Shalah. Jadi kalau seandainya apa yang saya sampaikan ini salah, kewajiban Ustadz Rihadi, kewajiban Ustadz Ghazali, Ustadz Ismatullah, Ustadz Wahyu Hidayat, dan ustadz-ustadz yang lain yang di sini ada, untuk kewajibannya untuk membenarkan kalau saya salah, ya. Jadi resiko ditanggung ustadz-ustadz itu, ya. Saya tidak mau menanggung resikonya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di hari-hari terakhir di bulan Jumadats Tsaniyah
Artinya apa? Sebentar lagi kita akan masuk bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan mulia yang kehadirannya sudah semestinya ditunggu-tunggu oleh orang Islam yang ingin hidupnya mulia di dunia, lebih-lebih di akhirat. Hadirin rahimakumullah, hanya saja sayang di antara kita kadang-kadang kemudian ada orang yang berpendapat bahwa tidak ada acara-acara atau ritual ibadah terkait dengan bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan yang sama saja dengan bulan yang lain, ya, tidak ada bedanya. Amalia di bulan itu sama saja dengan bulan-bulan yang lain. Tentu ini tidak bisa dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Allah menyatakan jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu 4 bulan yang disebut dengan hurum, bulan yang mulia dan dimuliakan. Nabi menyatakan salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajabu Mudhar, yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka tentu tidak semua bulan sama. Bulan Rajab punya keistimewaan. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, yaitu kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang namanya Tabyinul Ajab Bima Warada fi Syahri Rajab. Penjelasan yang menarik. Ini orang yang nggak senang dengan Ibnu Hajar itu kemudian mengubah Tabyinul Ajab, diterjemahkan dengan penjelasan tentang keanehan bulan Rajab, bukan keanehan, ya. Karena walaupun memang Ibnu Hajar di dalam kitab, ya, kitabnya itu kecil, ya, hanya memuat beberapa hadis, tetapi hadis yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab ini memang hanya hadis yang derajatnya dhaif dan maudhu saja. Kenapa? Karena agar orang Islam ketika memasuki bulan Rajab, mengisi kegiatan bulan Rajab itu menggunakan dasar hadis yang benar, ya, tidak menggunakan hadis yang salah. Maka di antara umat Islam, para ulama kemudian berbeda pendapat tentang hukum puasa di bulan Rajab. Ada kelompok yang tidak mau. Puasa bulan Rajab itu tidak diajarkan dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah, kata mereka. Mereka kemudian mengeluarkan sebuah hadis yang hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami Rajab. Nabi melarang orang untuk puasa bulan Rajab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, ya, hadis maudhu. Dari mana taunya hadis ini hadis palsu? Karena semua ulama, semua umat sepakat ayyamul muharramati khamsatun, ya, hari-hari yang diharamkan untuk puasa hanya ada 5. Hari Idul Adha, Idul Fitri, dan 3 hari tasyrik. Bulan Rajab termasuk bukan yang dilarang. Maka orang, ya, kalau berdalih bahwa Nabi melarang puasa bulan Rajab, hadisnya hadis palsu, hadis maudhu, hadis tidak benar. Nah, yang kedua, orang yang berpendapat bahwa puasa bulan Rajab itu dilarang adalah karena apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu suatu saat ketika ada orang puasa bulan Rajab,
itu dipukul telapak tangannya, dipukul sama Umar bin Khattab, kemudian dipaksa untuk makan, dikasih piring, dikasih makanan di depannya itu, ya, dipaksa untuk membatalkan puasanya. Nah, ini yang kemudian dipakai oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa puasa bulan Rajab itu tidak dianjurkan. Karena apa? Umar bin Khattab bahkan memaksa orang itu untuk berbuka, ya, tidak boleh puasa bulan Rajab. Nah, hadis ini ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dijawab ya oleh Imam Nawawi di dalam syarah kitab Sahih Muslim itu. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab memaksa orang berbuka itu karena orang yang sedang puasa bulan Rajab beriktikad bahwa puasa bulan Rajab itu wajib baginya. Padahal puasa bulan Rajab bukan wajib. Yang wajib kan hanya puasa Ramadan. Puasa bulan Rajab tidak wajib. Kalau ada orang yang mewajibkan, maka itu salah. Itu yang melanggar syariat. Maka Umar bin Khattab memaksa orang itu untuk membatalkan puasanya. Jadi jelas bahwa puasa bulan Rajab bukan dilarang. Puasa bulan Rajab bukan kemudian tidak sesuai syariat atau ghairu masyru', sama sekali tidak benar. Nah, di sisi lain sayangnya ada juga kelompok yang sangat getol melaksanakan puasa bulan Rajab, hanya saja menggunakan hadis yang hadisnya itu derajatnya maudhu', hadis palsu juga. Ya, di antara hadis palsu itu mungkin Bapak Ibu sering mendengar, ya, man shoma awwala yaumin min Rajab fa ka'annama shoma salasa sinina. Siapa yang puasa hari pertama bulan Rajab, pahalanya sama dengan puasa 3 tahun. Wasani kasanataini, yang puasa tanggal 2 sama dengan puasa 2 tahun. Wasalis kasanatin, yang tanggal 3 puasanya sama dengan puasa 1 tahun. Ini hadisnya hadis maudhu', hadis palsu, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Dari mana taunya? Karena tidak mungkin puasa Rajab itu melebihi puasa Ramadan. Nabi menyatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban thumma atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shomad dahra. Siapa yang puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh, diteruskan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka orang itu sama dengan puasa 1 tahun. 1 bulan Ramadan full 30 atau 29 hari ditambah 6 hari bulan Syawal sama dengan 1 tahun. Lah masa iya puasa Rajab 1 hari pertama tanggal 1 Rajab sama dengan 3 tahun? Berarti kalah dong kalau gitu. Puasa Ramadan kalah, nggak ada apa-apanya itu. Ya, sama dengan 3 tahun. Nah, maka hadis tersebut adalah hadis maudhu', hadis palsu, tidak bisa dijadikan hujjah. Apalagi ada hadis yang lebih bombastis, ya, hadis yang menyatakan man shoma yauman au qoma lailatan. Siapa yang puasa 1 hari atau sholat qiyamul lail 1 malam saja, faka'annama qoma au shoma mi'ata sanatin. Siapa yang puasa 1 hari, sholat tahajud 1 malam di bulan Rajab sama dengan 100 tahun. Puasa 100 tahun. Hadis ini hadis maudhu', hadis palsu, tidak benar. Kenapa? Karena nggak mungkin. Orang Lailatul Qadar saja khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa? Berapa tahun? Kira-kira 83 tahun. Ya masa iya Rajab mengalahkan Lailatul Qadar? Enggak mungkin, ya, tidak mungkin. Maka hadis ini hadis maudhu', hadis palsu. Nah, bagaimana hukumnya orang melaksanakan puasa di bulan Rajab? Apakah boleh atau tidak? Tentu boleh, ya, hadisnya, tapi jangan menggunakan hadis maudhu'. Hadisnya ini orang-orang yang mengkritik tentang puasa Rajab itu menyatakan tidak ada hadis yang sahih
yang disebut oleh Ibnu Hajar, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, bahwa memang beliau di dalam kitab ini menyatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala siyamin min yaumihi wala fi salatihi wala fi salatin makhsusah sahihun. Tidak ada hadis tentang keutamaan hari-hari bulan Rajab, tentang keutamaannya sholat di bulan Rajab yang hadisnya sahih. Tidak ada. Bahkan jangankan sahih, yang hasan saja tidak. Yang banyak dhaif dan maudhu. Tetapi kalau tentang puasa bulan Rajab, ada dasar hadisnya. Yang sahih ada, yang hasan ada, yang dhaif dan maudhu banyak. Di antara yang sahih itu, ini hadis riwayat Imam Muslim, pasti sahih hadisnya, ya, tentang Utsman bin Al-Hakim yang bertanya kepada gurunya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ditanya oleh Utsman bin Hakim, ya, tentang puasa Rajab, ya, wa nahnu yauma idzin fi Rajab. Kata Utsman bin Hakim, kami pada hari itu sedang di dalam bulan Rajab. Kami tanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa bulan Rajab yang kami saat itu sedang di bulan Rajab. Maka Sa'id bin Jubair, ya, kemudian menyatakan, sami'tu Ibna Abbas yaqul kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Tentang puasa bulan Rajab itu, kata Sa'id bin Jubair, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Nabi Muhammad itu kalau bulan Rajab beliau selalu puasa, terus menerus puasa, sampai-sampai kami itu hampir menyatakan Nabi tidak pernah berbuka. Tidak pernah berbuka, maksudnya hampir tidak pernah berbuka, selama 1 bulan itu puasa terus, gak ada hari yang tidak puasa. Tetapi di waktu lain, ya, wa yuftiru hatta naqula la yasum, di hari yang lain Nabi Muhammad, ya, di tahun yang lain Nabi Muhammad tidak pernah puasa bulan Rajab, sampai-sampai kami ini menganggap Nabi sama sekali tidak pernah puasa Rajab. Nah, hadis ini kemudian ditafsirkan oleh banyak orang. Ada yang berpendapat, oh kalau begitu puasa bulan Rajab itu awalnya dikerjakan oleh Nabi, setelah itu ditinggalkan oleh Nabi. Nah, ini yang kemudian berpendapat bahwa puasa bulan Rajab itu ghairu masyru', tidak dilaksanakan, tidak disyariatkan. Padahal hadis ini oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim itu, beliau menjelaskan yang dimaksud Nabi pernah melakukan kemudian tidak melakukan itu sebagai tanda bahwa puasa itu hukumnya sunnah. Karena apa? Karena Nabi khawatir kalau beliau puasa terus di bulan Rajab, maka beliau kemudian takut umatnya berat akan hal itu. Maka beliau tidak puasanya bukan karena malas, tidak sama sekali. Nabi Muhammad tidak menjalankan puasa setelah sebulan penuh tahun yang lalu puasa itu, beliau tidak puasa agar puasa ini tidak menjadi wajib. Ya, apalagi mungkin Nabi tahu persis kita ini, ya, jamaah Islam zaman now, ya, paling berat kan puasa Ramadan saja nunggunya lama banget, gak lebaran, ya. Ya, apalagi kalau orang puasa bulan Ramadan itu, kemudian sering orang menyatakan, loh, nggak terasa ya, udah Ramadan lagi. Iya, biasanya begitu. Ya, nggak terasa sudah Ramadan. Kira-kira kalau ada orang ngomong begitu, berat nggak puasanya? Kayaknya puasa itu beban banget. Maka Nabi tahu persis kalau umatnya kita ini, ya, potongan malas puasa. Ya, potongannya malas puasa, maka Nabi puasa bulan Rajab tahun berikutnya beliau nggak puasa. Itu persis dengan qiyamul Ramadan, sholat tarawih itu. Nabi Muhammad itu sholat tarawihnya dalam riwayat itu hanya 2 atau 3 malam saja. Malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27. Nabi tarawihnya itu, ya, hanya itu. Nanti ketika malam 29 Nabi nggak keluar. Maka sahabat menunggu lama, kemudian bertanya, ya Rasul, kenapa anda tidak keluar? Nabi menyatakan, inni khosyitu an tufradu alaikum, aku takut kalau sholat itu kemudian diwajibkan kepada kalian. Nabi tidak keluar.
Nah ini yang salah dari kita itu kemudian pakai dalih ini. Nabi kan sholat tarawih cuma 3 malam. Ya kita kalau gitu ya sholat tarawihnya 3 malam aja. Malam pertama, kedua, ketiga, setelah itu enggak. Ini orang ngaco, ini orang salah. Nabi tidak sholat itu karena takut. Beliau takut kalau kemudian sholat tarawih itu diwajibkan. Persis sama dengan sholat duha. Sholat duha itu riwayatnya sahabat menyatakan kami melihat Rasulullah selalu sholat duha. Riwayat yang lain menyatakan kami tidak pernah melihat Rasulullah sholat duha. Nah ini kenapa? Kadang Nabi sholat duha terus menerus, tapi di lain waktu Nabi hampir tidak pernah sholat duha. Tujuannya apa ini? Karena Nabi Muhammad ingin agar sholat duha itu tidak diwajibkan. Ini agar tidak wajib. Bukan karena Nabi malas, enggak sama sekali. Hanya beliau takut kalau beliau terus menerus melakukannya maka jadi kewajiban. Apa kemudian orang, wah kalau gitu sholat duha ditinggalkan. Buktinya Nabi enggak melaksanakan sholat duha. Apa begitu? Tentu tidak. Maka membaca, mempelajari hadis itu harus tahu kitab syarahnya. Jangan hanya modal terjemah ya. Ada modal terjemah kitab hadis kemudian menyampaikan ke orang. Ini bisa saja banyak kesalahan itu karena problem terjemah saja. Orang kemudian ngakal-ngakalin sesuai dengan pemikirannya. Baik, ini hadis sahih. Ada hadis yang lain yang ini menjadi pelajaran penting bagi. Hadis yang kedua, hadis derajatnya hasan. Ya, tidak sahih ya, tapi hasan. Hadis hasan itu hadis yang masih boleh dijadikan hujah, dijadikan landasan hukum ya. Hadisnya yaitu tentang hadis Mujibah al-Bahiliyah. Mujibah al-Bahiliyah itu menceritakan suatu hari pamanku atau ayahku, kata Mujibah ya, pamanku ya, atau memang ab itu dalam bahasa Arab itu bisa bermakna paman, bisa bermakna ayah ya, datang ke Nabi Muhammad berbaiat di Masjid Nabawi ya, ketemu dengan Nabi Muhammad, menyatakan diri masuk Islam. Orang ini Al-Bahili ini ya, ayah dari Mujibah yang meriwayatkan hadis ini, kemudian tidak datang lagi ke masjid sampai 1 tahun lamanya. Tapi ini jangan diikuti ya. Orang hanya ketemu dengan Ustadz Wahyu, ketemu dengan Ustadz Riyadi, satu tahun lagi baru ketemu. Jangan ngikuti ini ya. Al-Bahili kalau dari datang ke masjidnya jangan ikuti ya. Al-Bahili ini ketika datang 1 tahunnya lagi itu datang lagi kepada Nabi Muhammad, kemudian pangling itu bahasa Indonesianya apa? Pangling itu apa? Ya tidak mengenali ya. Kalau lupa kan apa sama sekali enggak ya. Tidak mengenali. Pangling itu karena sudah tahu orang itu kemudian dia tidak mengenali ya. Sampai Al-Bahili menyatakan, ya Rasulullah ama ta'rifuni, wahai Rasul, Anda tidak kenal aku. Nabi menyatakan, man anta, kamu ini siapa? Dia menyatakan, anal Bahili ya, qad aqbala amal awal, aku yang dulu datang ke Anda 1 tahun yang lalu. Ya mungkin karena 1 tahun ya, Nabi ya pangling 1 tahun nggak ketemu, baru datang ke masjid 1 tahun lagi ya. Ini mungkin yang dipakai orang, ada orang yang nggak pernah masuk ke masjid kecuali sholat Id. Nah, mazhabnya Al-Bahili ini ya, dalam sholatnya ya, jangan diikuti ya. Nabi menyatakan, ma ghayyara nafsak wa qad kunta hasanal hay'ah. Apa yang menyebabkan kamu berubah? Dulu badanmu tinggi besar, tekar, gagah, gemuk, kok sekarang kurus kering, kurus ya. Bahili datang ke Nabi ini kurus kering, badannya kurus, tinggal tulang dan kulitnya saja. Bahili menyatakan, ya Rasulullah, ma akaltu ta'aman mundzu faraqtuka illa bilailin. Aku belum pernah makan semenjak berpisah dengan Anda 1 tahun yang lalu itu, kecuali kalau malam hari. Bahili ini maksudnya apa? Selalu puasa, tidak pernah tidak puasa. Kalau siang hari selalu puasa, makannya hanya malam. Maka kemudian dia badannya kurus. Nabi menyatakan, ma'azzabta nafsak ya, jangan kamu menyiksa dirimu. Ma'azzabta nafsak, jangan menyiksa dirimu. Nabi kemudian menyatakan, sum syahros sobri wa yauman min kulli syahrin. Puasalah, kalau mau puasa
puasalah pada bulan Ramadan Syahrus Sabr dan 1 hari setiap bulan yang lain. Bahili ini hebatnya menyatakan, ya Rasul, tambahi, zidni ya Rasulullah, fa inna bi quwwah. Tambahi lagi, aku masih kuat ya Rasul. Nabi menyatakan, sum yaumaini, kamu puasalah 2 hari. Dia minta nambah lagi, tambahi lagi ya Rasul, saya masih kuat. Ini padahal orang kurus, ya, orang kurus kering, ya, badan tinggal tulang dan kulit, masih mau puasa. Disuruh puasa setiap bulan 2 hari, masih minta nambah lagi. Nabi menyatakan, sum salasata ayyam, puasalah 3 hari. Di riwayat yang lain itu sampai Nabi menyatakan dia masih minta nambah lagi, minta nambah, puasalah 4 hari, setiap hari Senin, setiap hari Senin puasa. Kita puasa nggak setiap hari Senin? Badannya gede-gede, kalah sama Bahili ini, ya, kurus kering, puasa disuruh 4 hari, setiap hari Senin puasa. Bahili menyatakan, zidni fa inna bi quwwah, tambahi lagi ya Rasul, tambahi. Ini kalau tambahi istri gitu mungkin senang sekali, ya. Ini enggak, ya, tambahi lagi, minta nambah, tapi nambah puasa. Nabi menyatakan puasalah 8 hari. Masih 8 hari, minta nambah lagi, tambahi lagi ya Rasul. Puasalah, jadi Senin dan Kamis ditambah lagi dengan ayyamil bid, 13, 14, 15. Jadi berapa hari? 11 hari. Setelah 11 hari apa puas? Enggak, masih minta nambah lagi, zidni ya Rasulullah, tambahi lagi. Maka Nabi menyatakan puasalah sehari, berbukalah sehari, yang dinamakan puasa Daud. Puasa Daud itu disuruh puasa Daud, masih minta nambah lagi, coba, ya, masih minta nambah. Maksudnya apa? Dia minta ya puasa 2 hari, berbukanya sehari, gitulah, ya. Saking hebatnya orang ini, ya. Nabi menyatakan sudah nggak ada lagi, la fadla ala Daud, tidak ada keutamaan melebihi dari puasa Daud, itu nggak ada. Nabi, tapi orang ini masih apa? Masih ngeyel, masih kekeh, minta nambah lagi, tambahi lagi ya Rasul. Masa cuma sehari puasa, sehari enggak? Nabi menyatakan kemudian, sum ashhurallahil hurum, puasalah pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau mau puasa lebih dari puasa Daud, puasalah pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Bulan yang dimuliakan Allah apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka puasa bulan Rajab memakai hadis Mujibah Al-Bahiliyah ini maka dibenarkan. Ya, artinya apa? Kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak puasa ketika bulan-bulan yang diharamkan, dan Rajab termasuk bulan yang diharamkan atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka untuk menutup, ya, ceramah singkat ini, saya ingin menceritakan kisah dari ulama besar yang patut menjadi teladan bagi kita. Ya, biasanya kita kalau bulan Rajab ini nanti siap-siap saja. Biasanya sharing di WA, di Instagram atau di sosial media banyak tulisan tentang nggak boleh orang puasa Rajab dan sebagainya. Maka jangan langsung percaya, tetapi cari tahu yang benar seperti apa. Nah, ini kisah Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, ya, rahimahumallah, ya. Imam Syafi'i adalah guru dari Imam Ahmad bin Hambal. Suatu saat Imam Syafi'i ini berkunjung ke rumah Imam Ahmad dan menginap di rumah beliau. Imam Ahmad itu senantiasa memuji kehebatan gurunya, Imam Syafi'i, ya, senantiasa menceritakan tentang kehebatan gurunya kepada anak-anaknya. Suatu saat, singkat cerita, anaknya Imam Ahmad, ada anak perempuannya Imam Ahmad, ingin tahu apa sih keistimewaan Imam Syafi'i, sampai diceritakan tentang kehebatan yang luar biasa dalam ilmu maupun ibadahnya. Maka Imam Syafi'i ketika menginap di rumah itu diintip oleh anaknya Imam Ahmad. Ya, biasa orang Arab itu kalau ada tamu itu mereka menyuguhkan makanan, ya, di dalam kamarnya dikasih makanan dan disediakan wadhu itu tempat untuk menampung air yang dipakai untuk wudhu, kantong air yang terbuat dari kulit, ya, untuk berwudhu, ditaruh di kamarnya Imam Syafi'i. Saat malam, anaknya Imam Ahmad ini ngintip apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Selepas Isya, Imam Syafi'i ternyata
nggak tidur, ya, tidak tidur, tapi hanya diam saja, duduk saja. Beliau asik makan, makanan yang disediakan oleh Imam Ahmad, banyak buah-buahan itu habis dimakan semua oleh Imam Syafi'i sampai subuh. Nah, Imam Syafi'i juga tidak sholat tahajud. Maka anaknya Imam Ahmad ini lapor sama Imam Ahmad, wahai ayah, ternyata orang yang kau puji-puji itu sama sekali tidak sesuai dengan apa kenyataannya. Hari ini mataku sendiri melihat Imam Syafi'i itu tidak sholat tahajud. Dulu orang tidak sholat tahajud itu aib, tercela, ya, nggak baik. Kalau ada orang nggak sholat tahajud itu kayaknya nggak baik banget gitu. Nggak tahu sekarang hari ini gitu nggak? Kalau seandainya nggak banget, wah kita ini nggak baik banget kalau gitu, ya. Ya, Imam Syafi'i kata anaknya Imam Ahmad nggak sholat tahajud, tapi malah asik makan. Makanan yang kau sediakan habis dimakan, tapi air wudhunya yang kau sediakan nggak dipakai sama sekali. Dia sholat subuh nggak wudhu, langsung sholat ngimami jadi imam, nggak sholat nggak wudhu. Maka ini hebatnya Imam Ahmad bin Hanbal itu. Imam Ahmad tidak kemudian mempercayai begitu saja. Imam Ahmad kemudian menghadap kepada Imam Syafi'i minta penjelasan. Wahai guru, ya, anakku cerita begini. Bagaimana keadaan yang sebenarnya wahai guru? Imam Syafi'i kemudian menjelaskan kepada Imam Ahmad, ketahuilah wahai muridku, pertama, aku menghabiskan makanan, ya, makanan itu habis, ya, diberikan banyak makanan di kamarnya, dihabiskan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, aku yakin bahwa makanan yang kau suguhkan kepadaku ini pasti halal, pasti sesuatu yang baik, dan sesuatu yang baik itu membawa keberkahan. Maka karena ini membawa keberkahan, aku makan sebanyak-banyaknya biar semakin bertambah keberkahannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau makan silakan, berkah. Habisin. Nanti kalau habis ini makan, habisin. Ya. Insya Allah halal, jadi berkah. Ya, jangan sampai tersisa. Imam Syafi'i menyatakan, maka aku makan, aku habiskan, ya, sebanyak-banyaknya. Yang kedua, aku tidak sholat tahajud. Tadi malam kata anakmu benar, aku memang tidak sholat tahajud, tapi tidak sholat tahajudku ada alasannya. Ada alasan. Apa wahai guru? Aku semalam teringat dengan hadis Rasul yang sangat pendek. Ya Aba Umairah, ma fa'alan Nughairah. Wahai Abu Umairah, apa yang terjadi dengan Nughairah? Abu Umairah itu sahabat Nabi yang masih kecil, masih anak-anak. Sahabat Nabi anak-anak punya kegemaran burung. Nughairah itu nama burung kecilnya. Burungnya itu mati. Ya, burungnya mati. Nabi Muhammad itu sampai takziah ke Abu Umairah itu. Ya, ditinggal mati oleh burung itu. Ditakziahi oleh Nabi. Nabi menyatakan kemudian bertanya, wahai Abu Umairah, apa yang terjadi dengan burungmu Nughairah itu? Nah, dia menyatakan burungku mati ya Rasul. Nabi kemudian menghiburnya, tenang ya, ketahuilah nanti kamu insya Allah akan diberi ganti oleh Allah burung yang lebih bagus dari ini. Nanti di surga diberi burung yang sayap-sayapnya terbuat dari emas. Seneng nggak kamu? Ya seneng. Akhirnya terhibur dia. Ya, Abu Umairah, kata Imam Syafi'i, aku semalam itu ingat hadis singkat itu. Aku pikirkan apa ya pelajaran dari hadis ini. Dari situ satu malam itu, kata Imam Syafi'i, aku menemukan 70 masalah dan 70 jawaban yang bisa diambil dari hadis singkat itu. Sampai-sampai tidak terasa waktu subuh sudah masuk. Maka aku kemudian langsung sholat, ya, menjadi imam sholat subuh. Aku tidak wudhu, karena apa? Karena dari habis sholat isya sampai subuh aku belum batal. Nah ini pelajaran penting, ya, bahwa kalau kita mendengarkan sesuatu, mendengar atau menerima berita, maka jangan langsung percaya. Tanya kepada Ustadz Wahyu, tanya kepada Ustadz Riyadi, Ustadz Ghazali, Ustadz yang lain yang ngerti tentang ilmu, ya, agar apa? Agar kita tidak salah, ya, dalam menerima informasi, menerima ajaran itu, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, sesuai dengan kesepakatan awal bahwa kalau saya salah maka tugas dari ustadz tadi itu yang bertanggung jawab, ya. Terima kasih atas perhatiannya.
dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita sekarang berkah kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. 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 Lawan dia mewah buruk dengan muslim bilang berdiri sholat kepada Bismillahirrahmanirrahim. Dan syakiri hamdan hamdan tayyib bika bifadina ya Rabbana ya Rabbana sultan Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa Allahumma la tusyrik wa la ta'budu illa rabbuna haqqo wa la huwabiluka wa la tazal bilana. Allahumma la ilaika istagfirullah wa ta'ala la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Allahumma as'aluka wa astaghfiru bika Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati